Sebelumnya kenalan aja ya. Nama saya Alvina Zanuria, biasa dipanggil Tina, panggil Ibu Tina. Dan di sini aku bakal share tentang apa itu UI UX. Sebelumnya ada yang udah belajar apa itu UI UX? Udah ya? Oke, kalau gitu untuk yang di bagian back ini deh. Untuk masnya, kira-kira antara kanan sama kiri mana yang UI-nya itu lebih better? Kanan. Alasannya kenapa mas? Lebih simpel. Oke. Kemudian untuk yang bagian part ini, untuk masnya, kira-kira yang mana dari kanan atau kiri yang lebih better? Alasannya? Lebih jelas. Apa yang lebih jelas? Oh, teksnya lebih gede ya dibanding di sebelah kiri. Oke. Untuk yang bagian ini, menurut masnya? Kanan ya. Alasannya mas? Oke. Lebih ada emphasize ya. Emphasize itu angka yang mungkin bakal harus dilihat oleh user itu yang lebih jelas. Kemudian untuk bagian tab ini masih ada yang jambul. Menurut masnya kanan atau kiri? Iya. Kanan. Kenapa? Oke, mungkin alasannya itu ya apa? Tulisannya itu lebih jelas karena backgroundnya itu lebih dark. Untuk yang ini mungkin masnya kira-kira yang mana? Yang paling better, kanan atau yang kiri? Alasannya? Alasannya? Oh ini ya? Ya ya. Ini lebih nanti foto jadi kurang ini tuh lebih buruk dibanding yang kiri. Kalau yang ini nggak jadi. Ini kamu kira-kira yang mana? Kanan atau yang kiri? Kiri. Kiri. Alasannya? Oh, white space ya. Sebenarnya jawaban untuk yang ini itu gak ada yang salah. Tergantung apa? Ada yang mau di emphasize. Misal user itu butuhnya kepingin lihat foto orang yang lebih gede ya. Jadi kita sebagai desainer itu bisa pilih desain yang ini. Kemudian bisa kalau user itu kepingin lebih mementingkan apa informasinya, bisa pakai contoh yang di sebelah kanan kiri. Nah, untuk yang ini, yaudah deh, kamu kira-kira dari yang kanan ke yang kiri? Ya? Alasannya? Benar. Dan jadi kalau kita sebagai UI UX designer ya mau ke kerjasama dengan di studio itu bakal ada hand off ke developer. Developer itu lebih suka desain yang kayak gini dibanding seperti ini. Soalnya alasannya lebih apa? Kayak mau nata gambarnya itu lebih gampang sama dan itu tulisannya juga lebih mudah untuk dibaca. Ya, lanjut ke materi dasar UI UX. Apa itu UI? UI itu lebih ke user interface, sebuah tampilan visual interaktif dan elemen yang digunakan
berinteraksi dengan sebuah aplikasi atau sistem. Gampangannya itu UI itu kalau diibaratkan tubuh manusia ya, UI itu sebuah kulit gitu, kayak tampilannya doang. Terus 3 poin yang ada di UI, yang pertama itu ada layout, kemudian tipografi dan color. Pokok semua hal yang berurusan dengan tampilan di sebuah aplikasi gitu. Kemudian ini salah satu contoh kerjaan aku di kantor sebelumnya, itu bikin website tentang kripto, dan itu UI yang baik itu bisa ada 2 tipe gitu loh, bisa apa namanya, responsif. Misal kalau UI-nya itu gitu, misal UI-nya itu di sering kayak ini, itu bisa jadi mobile, kemudian bisa masuk ke tampilan tab gitu. Kemudian apa sih tujuan mempelajari UI? Yang pertama, meningkatkan interaksi user saat menggunakan aplikasi. Jadi kalau tampilannya itu udah jelek, mungkin user itu bakal males gitu loh pakai aplikasinya duluan. Kemudian yang kedua, mempermudah penyajian informasi. Jadi UI yang baik itu bukan hanya sekedar bagus aja, tapi mempermudah user untuk tahu aplikasinya itu kayak apa gitu. Kemudian yang ketiga, mendesain produk yang simpel, efektif, namun tetap estetik. Jadi sebisa mungkin UI yang bagus itu adalah UI yang nggak rumit. Nah, kemudian ada UX. UX ini adalah UX atau singkatan dari user experience, adalah pengalaman keseluruhan yang dirasakan pengguna saat berinteraksi dengan suatu produk, aplikasi, website, dan lain-lain, mulai dari kemudahan pengguna hingga kepuasan. Ibaratnya UX itu kalau di tubuh manusia itu adalah tulang gitu. Terus apa sih yang ada di poin penting di UX? Itu user research. User research itu lebih ke kita wawancara pengguna sebelum bikin aplikasi gitu ya. Kita wawancara kayak ini penggunanya itu kesukaannya apa yang mau di poin-poin yang mau disampaikan yang bakal dibikin di aplikasinya seperti itu. Kemudian ada prototyping. Prototyping itu lebih ke kayak ngejalanin aplikasinya seperti itu. Kemudian usability itu penggunaan itu mungkin lebih ke pengalaman usernya kalau udah selesai aplikasinya kayak gimana gitu, lebih ke evaluasi. Nah, yang tadi tujuannya adalah usability, mengetahui seberapa mudah produk digunakan, kemudian user satisfaction, membantu kemudahan pengguna, dan yang ketiga user journey atau alur pengalaman pengguna dari awal sampai akhir itu bakal ada di testing next. Nah, ibaratnya seperti ini, kalian udah ngedesain aplikasinya ya, ibaratnya kayak jalan udah didesain, tapi user itu punya jalan pintas lain gitu. Kadang itu pengalaman mereka itu kayak aku pengen lebih cepat, jadi mungkin bisa pakai jalan yang kayak benernya nggak didesain dari awal seperti itu. Kemudian contohnya ada seperti ini. Awalnya tuh botol kecap botol tomatnya itu bentuk kaca. Karena kayaknya user itu kesulitan, makanya di UX itu bakal diubah bentuk packagingnya lebih ke plastik yang mudah buat user keluarin tomatnya gitu. Kemudian perbedaan yang signifikan dari UI dan UX. Kalau UI itu apa yang kamu lihat dan apa yang kamu lihat lah yang UI itu. Kemudian kalau UX itu apa yang kamu rasain. Itu beda banget. Kemudian software yang paling populer buat ngedesain UI dan UX masuk di kantorku itu kebanyakan pakai Figma. Nah, kelebihan Figma ini lebih ringan digunakan dan banyak plugin gratis yang bisa dipakai buat mempermudah ngedesainnya gitu. Namun fontsnya itu dia harus nyambung ke internet karena programnya itu ke core system gitu. Jadi harus harus nyambung ke internet. Kemudian ada aturan hukum UI. Ini lebih nah, yang pertama tipografi. Kebanyakan kalau UI itu antara dua ini, sans serif sama serif. Tapi mostly yang dipakai itu
teksnya itu banyak. Nah, contohnya seperti ini. Kalau pakai huruf yang serif yang sebelah kiri, itu kemungkinan user itu bakal capek buat baca keseluruhan teksnya gitu. Jadi mungkin kalau serif itu dipakai di judul, kemudian untuk isi teksnya itu pakai sans serif. Ini aturan-aturan. Nah, kalau di UI UX itu biasanya ukuran hurufnya pakai aturan itu golden ratio, dimana itu dikalikan 4 gitu. Misal 12, 8, kelipatan 4 gitu. Nah, untuk tips pemilihan tipografi, sebisa mungkin itu cukup pilih 2 jenis typeface saja, karena kalau 3 itu sudah lumayan kebanyakan gitu. Nah, kemudian ada aturan spacing. Spacing di sini lebih ke bordernya ya teman-teman. Intinya kalau kita mau desain UX terus bikin part, sebisa mungkin itu bikin space yang lebih lega biar user itu nggak merasa kayak sumpek gitu desainnya. Kemudian ini juga karena space-nya ini tuh terlalu mepet, sebisa mungkin kalau kita mau ngedesain itu perhatiin white space-nya agar lebih lega untuk dilihat oleh mata user. Kemudian juga ini adalah aturan dari itu sih, aturan baku dari Google gitu. Kalau bikin ngedesain itu melihatin pixelnya. Sebisa mungkin lebih konsisten, jangan kayak 13, 25 gitu. Kalau bisa kelipatannya itu 4. Di studio itu biasanya pakai aturan, kalau pakai kelipatannya cuma 24 pixel, 12 pixel, 24, 24, 24. Sedangkan yang ini itu berubah, terus 13, 25 itu jangan. Kemudian ada color theory. Nah, untuk struktur warna UI sendiri biasanya itu tergantung dari klien ya. Misal kliennya itu minta warna biru, terus kita tuh juga harus bikinin warna neutralnya sama warna supportnya. Seperti misal kalau kita bikin notifikasi yang kayak peringatan itu pakai warna merah, terus warning, terus sukses gitu. Kemudian untuk netral ini biasanya buat typeface yang lebih aman gitu. Kemudian ini sebagai contoh, sebisa mungkin itu kalau mendesain warnanya, kalau back itu pakai warna-warna aman kayak netral tadi, sama warna primary yang misal dipilih sama klien yang warna biru gitu. Seperti ini contohnya. Jangan sampai kebanyakan warna kayak yang sebelah kiri. Nah, aturan hukum UI UX yang keempat ini ada law of proximity dari Gestalt. Elemen yang dekat satu sama lain dianggap satu kelompok. Contohnya itu kayak bikin label atau input field yang diletakkan berdekatan. Misal kayak gini, ada elemen A sama elemen B. Elemen A itu dikelompokin karena emang berdekatan dan mereka itu sejenis gitu. Dan elemen B itu juga dikelompokin sendiri biar user itu lebih gampang. Nah, kemudian ada ini law of common region. Objek atau komponen yang sejenis harus dikelompokkan dengan pemisahan yang jelas. Beda dari yang tadi, kalau yang ini itu lebih ada pemisahnya. Kalau yang tadi kan cuma dikelompokin aja, kalau ini tuh ada pemisahnya kayak di fitur ini ada apa aja sudut-sudutnya, kemudian di sebelah sana juga kayak ini dikelompokkan lah. Kemudian ada fixed law, hukum yang menyatakan berapa lama untuk mencapai target untuk ukuran kamu juga. Misal ya, bikin button yang itu tuh harus mencolok dan sebisa mungkin kayak user itu, oh ini harus ditekan gitu. Contohnya kayak gini, dibanding dengan bikin button yang kecil-kecil kayak seperti ini atau ini atau ini, mungkin lebih baik itu ada emphasize atau penekanan dengan bikin button yang lebih besar dan warnanya berbeda. Kemudian ada Miller's Law, hukum yang menyatakan manusia hanya mengingat 5-7 item secara singkat. Jadi kalau mau bikin navigation bar itu sebisa mungkin itu cuma memuat 5-7 objek aja. Contohnya kayak ini di website Triple itu di bagian navigation bar itu ada 1, 2,
artinya cuma 5 objek aja. Karena lebih dari itu udah bikin user pusing kan, dan kebanyakan fitur gitu. Kemudian ini contohnya di Netflix. Di Netflix itu cuma ada navigation bar itu cuma ada 5. Home, TV show, cuma ada 5 aja. Itu sudah cukup banyak. Nah, ini ada tips tambahan. Sebelum membuat UI, pastikan merancang user flow, wireframe, dan desain sistem terlebih dahulu. Nah, ini paling seru. Jadi kita bisa itu buka Figma dulu, terus cari aplikasi yang menurut kalian jelek, terus di screenshot, terus taruh di Figma, dan apa yang kurang dan apa yang perlu diperbaiki dari tampilan aplikasi. Lumayan tuh. Migrasi Ngalah opo. Ini apa? Template yang itu, template aku udah tahu ini. ya soalnya pemerintah tidak lima pajak tidak lima ini kemana? Sudah 13. Mulai bikin buttonnya dulu. Jadi aturan buttonnya itu bisa kalau di Google ya, bisa kayak 24 pixel di kanan atas bawah. Terus sekarang apa ini? Sedang aja dulu. Udah mau ngerjain nggak apa tuh mbak? Udah. Terus apa yang ini jelek terus? Oh ini ya. Udah nih. Coba ini apa? Sudah jelek. Ya, boleh roasting aja. Kak, yang bikin aja, Kak. Dia manja banget minta apa? Teman-teman, kalian mau bikin aplikasi atau bikin website? Offset ini. Gampang ya, mana mbak?